Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seseorang meninggal, maka seluruh urusan yang berkaitan dengan dunia akan terhenti. Manusia akan mengalami fase selanjutnya, yakni menjalani kehidupan di alam barzah. Ternyata selama menjalani kehidupan di alam kubur, rupa atau wajah manusia akan berubah sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup. Ada beragam rupa atau wajah manusia di alam kubur. Ada yang wajahnya berbentuk seperti babi hutan, perutnya buncit dan meletup. Ada yang berkuku panjang melilit tubuhnya. Dan ada pula wajah bersih dan tersenyum. Semua bentuk ini sangat berhubungan dengan baik atau buruknya perbuatan yang telah dilakukan ketika seseorang itu masih hidup. Berikut 7 rupa mayat di alam kubur sesuai amalannya di dunia. 1. Mayat yang wajahnya berbentuk babi. Wajah mayat menyerupai babi disebabkan karena semasa hidupnya orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk sholat 5 waktu dan tidak pernah merasa bersalah meninggalkannya. Padahal sholat merupakan kewajiban utama seorang mukmin sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam." 2. Mayat yang wajahnya berpaling dari arah kiblat. Selanjutnya adalah wajah mayat yang tidak mau menghadap kiblat. Jika rupa dalam kondisi ini, maka menjadi pertanda bahwa mayat tersebut semasa hidupnya selalu melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Padahal asas Islam adalah tauhid, sehingga perilaku syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kepala mayat berubah jadi batu hitam legam. Kondisi mayat dalam bentuk ini mengindikasikan bahwa mayat semasa hidupnya telah durhaka kepada orang tuanya. Dosa kepada orang tua memang akan disegerakan balasannya ketika masih hidup, maka Allah akan memperlihatkan langsung bagaimana siksaannya terhadap anak yang durhaka. Terlebih jika sudah meninggal, pastinya balasan yang diterima akan semakin pedih lagi, termasuk perubahan kepala mayat yang berubah menjadi batu hitam legam. Ada 2 pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia. 1. Kezaliman dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Hakim disahihkan Al-Albani dalam As-Sahihah. 4. Mayat yang perutnya buncit dan meletup. Kondisi mayat dengan atau rupa wajah seperti ini menjadi tanda bahwa semasa hidupnya mayat tersebut suka makan dengan harta yang haram. Petaka buruk yang akan menimpa mereka adalah api neraka dengan harta haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam tubuhnya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. 5. Mayat yang kukunya mencekam dan melilit seluruh tubuhnya. Jika mayat berwajah seperti ini, itu merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya suka berkelahi dan mengumpat orang. Tindakan ini memang sangat tidak disukai oleh Allah, sehingga siapa yang melakukannya akan mendapat azab saat berada di alam barzah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam aku diisrokan, aku telah melalui suatu kaum yang mencakar-cakar muka mereka dengan kuku-kukunya sendiri. Maka aku berkata, 'Hai Jibril, siapa mereka ini?' Jawab Jibril, 'Mereka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat dan mereka juga suka menjaga tepi kain orang lain.' Abu Daud dari Anas. 6. Kuburnya keluar air yang baunya lebih busuk daripada bangkai. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa mayat tersebut semasa hidupnya suka makan harta riba. Balasan bagi orang yang suka memakan harta riba memang amat pedih. Mereka memang harus berhadapan dengan neraka jahanam dan mengalami kondisi kuburnya keluar air yang lebih busuk baunya daripada bangkai.
7. Mayat yang wajahnya tersenyum. Jika mayat berwajah seperti ini, itu mereka merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya mayat merupakan orang yang berilmu dan beramal soleh. Mereka dijanjikan untuk menjadi penduduk surga pada hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk dalam jenis mayat yang satu ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang beriman, itulah rupa dan wajah manusia setelah jadi mayat di alam kubur. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, lidah umumnya berfungsi sebagai alat pengecap rasa makanan bagi manusia. Selain itu, lidah juga digunakan sebagai alat berkomunikasi. Tak hanya pada manusia, lidah juga dianugerahkan kepada sebagian hewan lainnya. Akan tetapi, tahukah kamu hewan yang tergolong tidak memiliki lidah? Jika diperhatikan, ikan rupanya tidak memiliki lidah. Hal tersebut membuat kita bertanya-tanya, mengapa ikan adalah hewan yang tidak memiliki lidah? Abu Laith Asmarakandi meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahatnya manusia? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang bermuka dua, tidak masuk surga orang yang suka membesar-besarkan cerita. Setelah Rasulullah bersabda, kemudian ditanyakan hikmah dari perkataan itu. Baginda SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah, baik yang bisa berkata-kata maupun yang tidak bisa berkata-kata. Lalu salah seorang sahabat bertanya, kenapa ikan tidak mempunyai lidah? Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka diperintahkan seluruh malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis. Iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya dari surga dan dikirim ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke laut dan satu yang dijumpainya adalah ikan. Iblis pun menceritakan keburukan dan kekurangan Nabi Adam alaihissalam kepada ikan. Iblis berkata, sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan daratan. Setelah ikan mendengar kata-kata iblis, dia pun segera menceritakan kepada binatang laut yang lain tentang Adam alaihissalam. Hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan ikan. Kemudian dihilangkanlah lidah ikan agar tidak lagi dapat menyampaikan berita yang bukan sebenarnya. Dari kisah tersebut, maka dapat diambil hikmah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Lidah memang tidak bertulang dan mulutmu harimaumu merupakan istilah-istilah yang sering didengar. Maka yang ingin disampaikan dari kedua istilah tadi intinya sama, ialah keutamaan menjaga lisan atau perkataan merupakan yang harus dilakukan semua orang, sebab hanya dengan perkataan perang dapat terjadi. Karena pentingnya untuk terus menjaga setiap kata yang terucap. Islam pun membahas tentang bagaimana setiap perkataan yang terucap haruslah kata-kata yang baik. Bahkan Islam menganjurkan untuk berkata-kata yang baik seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang benar atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apa penyebab terbesar orang masuk neraka? Nabi menjawab, karena lidah dan kemaluannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang beriman, semoga kita semua tetap istiqomah untuk menjaga lisan kita dengan perkataan yang baik-baik saja. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.